Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Puriyantoro SPMP, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah mengenai metode untuk mempengaruhi perilaku manusia. Ini adalah salah satu subbab dalam mata kuliah penyuluhan pertanian. Baik, untuk metode mempengaruhi perilaku manusia, tentu saja dalam penyuluhan pertanian, kita tugasnya adalah mempengaruhi perilaku manusia. Ini menjadi sebuah tantangan bagi seorang penyuluh, bagaimana penyuluh pertanian bisa mempengaruhi perilaku manusia. Karena seperti yang telah saya sampaikan bahwa penyuluhan pertanian ini endingnya nanti adalah tujuannya adalah kepada perubahan perilaku manusia. Nah, manusianya berubah perilakunya dengan tujuan adalah untuk kesejahteraan mereka. Meskipun penyuluhan ini hanya menawarkan sedikit kemungkinan untuk dapat mengubah sikap manusia. Nah, pemerintah dalam mengubah beberapa aspek perilaku masyarakat seringkali menggunakan perangkat kebijakan seperti undang-undang dan subsidi daripada dengan program penyuluhan atau penerangan, meskipun pemerintah dapat menggabungkan keduanya. Mungkin di antara kalian sudah ada bisa membayangkan hal-hal apa saja kiranya yang bisa mempengaruhi perilaku manusia. Kalau kalian, kira-kira perilakunya akan berubah dengan cara diapakan terlebih dahulu ya. Nah, kalau pemerintah biasanya ini bisa menggunakan perangkat kebijakan seperti undang-undang dan subsidi. Baru-baru saja misalnya adalah program mengenai vaksinasi. Ya, salah satu programnya adalah tentunya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga banyak sekali masyarakat yang kemudian berbondong-bondong untuk melakukan vaksin. Tujuan pemerintah tentu jelas, ini adalah untuk memberikan imunitas lebih kepada tubuh kita ya, untuk terhindar atau setidaknya meminimalisir dari COVID-19, sehingga ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa atau mau melakukan vaksinasi. Nah, itulah perangkat kebijakan, contohnya seperti undang-undang dan juga subsidi daripada dengan program penyuluhan atau penerangan, meskipun pemerintah ini bisa menggabungkan keduanya. Itulah salah satu contoh bagaimana untuk mempengaruhi perilaku manusia. Nah, kalau kalian kira-kira maunya seperti apa sih supaya kalian perilakunya bisa berubah begitu ya. Nah, ini adalah salah satu topik dalam mata kuliah penyuluhan pertanian, bagaimana petani nanti bisa mempengaruhi perilakunya ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara kewajiban atau pemaksaan. Kewajiban atau pemaksaan ini adalah salah satu cara metode untuk mempengaruhi perilaku manusia. Kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu ya, dan individu yang menerapkan kekuasaan yang dipaksakan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kekuasaan yang cukup, mengetahui cara mencapai tujuan, mampu mengawasi orang yang dipaksanya untuk bersikap sesuai dengan kehendaknya. Jadi, penguasa ini bisa saja memberikan kewajiban atau pemaksaan supaya bisa mempengaruhi perilaku manusia. Seperti yang saya contohkan tadi, pemerintah melakukan pemaksaan atau kewajiban ketika akan berpergian atau hal lainnya untuk wajib melakukan vaksin, dan tentu saja pemerintah ini juga memiliki kekuasaan yang cukup mengetahui cara mencapai tujuan, karena tujuannya adalah jelas pemerintah kepada kita, kepada masyarakat ya. Bukan hanya sekedar mewajibkan dan melakukan pemaksaan, tapi tentu saja para pemangku kepentingan ini sudah mengetahui cara mencapai tujuan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Mengapa dipaksa? Mengapa diwajibkan? Tentunya kembali kepada kita. Tujuannya adalah kepada kesehatan kita. Kalau contohnya adalah vaksin. Nah, bagaimana dengan contoh hal lainnya dalam penyuluhan pertanian? Silakan kalian bisa mengembangkan kira-kira hal apa saja yang sebagai contoh dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian berikutnya adalah mampu mengawasi orang yang dipaksanya untuk bersikap sesuai dengan kehendaknya.
Penerapan kekuasaan yang dipasarkan berarti pemaksa ini bertanggung jawab terhadap sikap orang yang dipaksanya. Masih memungkinkan untuk mengubah sikap sejumlah orang dalam waktu relatif singkat dengan menggunakan metode ini. Walaupun demikian, biaya pelaksanaan dan pengawasan menjadi sangat besar dan orang yang dipasarkan tidak selalu berperilaku seperti yang dikehendaki. Nah, metode ini tidak sesuai digunakan untuk mengubah perilaku yang menghendaki prakarsa dari orang yang hendak dipaksakan. Kalau bagi penyuluhan, mungkin penting untuk memberitahukan adanya sanksi dan menghimbau orang yang mengikuti peraturan berdasarkan kemauannya sendiri. Misalnya, peraturan dan undang-undang pemerintah mengenai kesehatan masyarakat, lalu lintas dan sebagainya. Pemerintah menggunakan metode ini untuk mencegah petani mencemari air dan tanah contohnya, atau menyebabkan erosi tanah. Jadi nantinya orang cenderung kembali ke perilaku semula begitu paksaan itu dihentikan. Nah, ini menjadi salah satu contoh yang jelas bagi penyuluhan. Biasanya adalah adanya sanksi atau menghimbau untuk mengikuti peraturan berdasarkan kemauannya sendiri, misalnya peraturan dan undang-undang pemerintah mengenai kesehatan masyarakat, lalu lintas dan sebagainya. Jadi hal yang pertama yang bisa menjadi metode untuk mempengaruhi perilaku manusia adalah kewajiban atau pemaksaan. Kemudian yang kedua adalah pertukaran. Barang dan jasa ini bisa saling dipertukarkan oleh dua individu atau kelompok. Nah, syarat-syarat yang diperlukan untuk menerapkan cara ini adalah setiap pihak menganggap transaksi yang dilakukan menguntungkan. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki barang atau jasa yang diperlukan oleh pihak lain. Dan yang ketiga, masing-masing pihak menyerahkan bagiannya pada saat barang atau jasa telah diserahkan oleh pihak lain. Atau satu pihak percaya bahwa pihak lainnya menepati janjinya. Nah, pertukaran ini sering merupakan cara yang efisien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari berbagai kelompok, pihak atau pribadi yang berbeda-beda, tetapi cara demikian tidak selalu adil dan efisien. Kadang-kadang satu pihak cenderung menyerahkan sedikit mungkin dalam pertukaran tersebut. Contohnya adalah, misalnya pada perundingan antara pihak majikan dan buruh, atau pada perundingan antara petani dan pedagang, biasanya disinilah penyuluhan bisa memainkan peran dengan meminta perhatian pihak yang dirugikan dan mencegah pihak lain memperoleh keuntungan yang tidak adil. Misalnya, petani di daerah terpencil ini bisa diberi informasi mengenai harga produk pertanian di pasar kota. Nah, mereka juga dapat diberi saran tentang tata cara berdagang yang benar dan resmi dengan para pedagang kota. Inilah yang dikatakan dengan pertukaran dan beberapa hal yang bisa dimainkan perannya oleh penyuluhan pertanian. Kemudian metode yang ketiga adalah dengan cara memberikan saran. Saran yang diberikan untuk pemecahan masalah tertentu, kita bisa menggunakan metode ini kalau pihak petani dan penyuluh setuju dengan jenis masalah yang dihadapi dan kriteria untuk memilih pemecahan yang tepat. Yang kedua, penyuluh mengetahui sepenuhnya tentang petani dan mempunyai informasi yang cukup untuk memecahkan masalahnya karena telah diuji secara alamiah atau dipraktikkan di lapangan. Yang ketiga adalah petani percaya bahwa penyuluh dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan yang keempat, penyuluh menganggap petani tidak sanggup memecahkan masalahnya sendiri. Yang terakhir adalah petani mempunyai cukup saran dan kemampuan untuk melaksanakan saran yang diberikan. Jadi kita bisa menggunakan metode saran ini untuk mempengaruhi perilaku manusia apabila terjadi beberapa hal dari beberapa hal ini, ya. Contohnya pada 5 hal yang sudah saya sampaikan. Nah, tentu saja pemberi saran ini harus bertanggung jawab juga terhadap mutu sarannya. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang penyuluh, kemudian memberikan saran kepada petani, jangan lupa untuk bertanggung jawab terhadap mutu saran yang kalian berikan nantinya. Saran dari tenaga ahli yang dapat digunakan dengan baik tentu saja nanti akan membuat petani ini bisa memecahkan masalahnya dengan tepat. Contohnya misalnya hubungan dokter pasien dalam berbagai hal yang menyerupai hubungan penyuluh petani merupakan contoh dari metode ini. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah
metode yang bisa digunakan, yaitu mempengaruhi pengetahuan dan sikap petani secara terbuka. Nah, kapan kita bisa menggunakan cara atau metode ini? Cara ini bisa diterapkan kalau kita yakin bahwa petani tidak bisa memecahkan sendiri masalahnya karena keterbatasan pengetahuan dan atau ketidaksesuaian dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi kalau petaninya misalnya tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri karena keterbatasan pengetahuan mereka atau tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penyuluh bisa menggunakan metode mempengaruhi pengetahuan dan sikap petani secara terbuka. Dan cara ini juga bisa diterapkan kalau kita menganggap bahwa petani bisa memecahkan masalahnya sendiri jika mereka sudah memiliki cukup pengetahuan atau sikapnya telah berubah. Kita bersedia menolong petani untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat dalam rangka perubahan sikap, dan kita memiliki pengetahuan atau cara memperolehnya seperti apa. Baru kita bisa mempengaruhi mereka, mempengaruhi petani dengan cara pengetahuan dan sikap petani secara terbuka. Dan kita bisa menggunakan metode mengajar untuk mengalihkan pengetahuan atau mempengaruhi sikap petani. Yang terakhir adalah petani mempercayai keahlian dan motivasi kita, serta siap untuk bekerja sama dalam mengubah pandangan atau sikapnya. Nah, perubahan sikap dalam jangka panjang ini bisa dicapai dengan menggunakan metode ini. Kepercayaan petani terhadap diri sendiri dan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sama pada masa depan ini semakin meningkat, dan metode padat karya tersebut sering digunakan pada penyuluhan dan program pendidikan. Contohnya misalnya adalah penyuluhan yang mengajarkan pengendalian hama dengan alat semprotan pestisida. Nah, biasanya agen penyuluhan wajib menerangkan tentang siklusnya seperti apa, siklus kehidupan hamanya seperti apa, kemudian tanamannya, supaya petani mengerti situasi yang terbaik untuk penanggulangannya nanti. Kalau kedua hal ini bisa dimengerti dengan baik, petani berada pada posisi yang kuat kalau masalah serupa terjadi lagi. Ini berarti ketergantungan pada agen penyuluhan nantinya akan semakin berkurang. Yang perlu menjadi catatan adalah tingkat keterpengaruhan dapat berupa penambahan pengetahuan atau berupa perubahan sikap, tetapi bagaimanapun kondisinya, metode ini dapat dilaksanakan. Kemudian metode selanjutnya adalah bisa dengan cara manipulasi. Manipulasi atau mempengaruhi tingkat pengetahuan dan sikap petani tanpa disadari oleh mereka. Ini bisa dimanfaatkan atau bisa menggunakan metode manipulasi ini kalau kita yakin kalau bahwa diperlukan perubahan sikap petani ke arah tertentu. Kita berpikir bahwa tidak diperlukan atau tidak diinginkan petani mengambil keputusan sendiri, dan kita mengendalikan teknik untuk mempengaruhi petani tanpa mereka sadari. Petani tidak begitu berkeberatan dipengaruhi oleh melalui cara seperti itu, ya. Nah, pada situasi demikian, orang yang mempengaruhi ini tentu harus bertanggung jawab atas segala tindakannya. Misalnya pada kampanye kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan pemerintah, kepentingan petani berada pada urutan pertama karena bahan kimia yang berbahaya banyak digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Petani sangat menyetujui kalau agen penyuluhan membimbing mereka dalam cara menggunakan dengan benar bahan kimia tersebut. Ini adalah contoh atau metode dengan cara manipulasi. Nah, agen penyuluhan juga memegang peran penting untuk menyadarkan petani agar akan adanya usaha yang tersembunyi dari pihak-pihak yang hendak mengeruk keuntungan dari mereka. Nah, untuk menghindari ini, jasa penyuluhan di negara-negara maju diberikan melalui penerbitan laporan resmi, seperti pengujian dan penampilan traktor atau mesin-mesin pertanian lainnya. Kemudian metode lainnya adalah dengan cara penyediaan sarana. Kita bisa menerapkan cara ini pada kondisi petani mencapai tujuan tertentu yang memang tepat. Jadi bisa mempengaruhi mereka dengan cara menyediakan sarana. Bagaimana mereka bisa merubah sikap perilaku mereka kalau misalnya tidak disediakan namanya sarana. Petani tidak mempunyai sarana untuk mencapai tujuannya atau tidak ingin mengambil risiko dengan menggunakan sarana tersebut. Dan sarana cukup bersedia dan dapat dimanfaatkan petani untuk jangka waktu sementara atau seterusnya. Nah, sarana khusus yang biasanya berasal di pemerintah, ini biasanya kan disediakan untuk kredit jangka pendek dan jangka panjang untuk membeli tanah atau masukan atau input produksi pertanian seperti misalnya pupuk,
atau benih, alat penyemprot, bahan bangunan, mesin pertanian, dan peralatan berat lainnya, atau subsidi produksi dan sebagainya. Nah, penggunaan yang benar dan tepat waktu dari sarana itu kemungkinan nanti ini akan memberikan peningkatan pendapatan yang besar kepada petani. Nah, cara ini juga bisa lebih meratakan kesejahteraan masyarakat. Di samping tentunya adalah terkonsentrasinya kekayaan di antara orang-orang yang berkuasa atau berpengaruh untuk memperoleh sarana tersebut. Kemudian, metode selanjutnya adalah dengan cara pemberian jasa. Mencakup pengalihan beberapa tugas petani, metode ini bisa digunakan kalau kita memiliki pengetahuan yang cukup dan atau sarana tersedia untuk melakukan tugas lebih baik atau lebih ekonomis dari yang dilakukan petani. Dan kita sepakat bahwa suatu tugas layak untuk dilaksanakan, kita siap untuk melaksanakan tugas itu demi kepentingan petani. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengubah atau metode mengubah perilaku manusia adalah dengan cara mengubah struktur sosial ekonomi petani. Nah, metode untuk mengubah struktur sosial ekonomi di daerah pedesaan mungkin merupakan cara terbaik kalau kita sepakat bersama petani mengenai perilaku optimal mereka. Dan petani tidak seharusnya bersikap demikian tetapi dihadapkan pada kendala struktur ekonomi dan atau sosial. Yang ketiga, kita menganggap bahwa perubahan struktur sesuai dengan keinginan dan kita memiliki kebebasan untuk bekerja terhadap suatu perubahan, serta kita berada pada posisi yang memungkinkan untuk melakukan tugas tersebut melalui kekuatan atau keyakinan. Nah, telah kita lihat bersama bahwa metode untuk mempengaruhi sangat beragam sesuai dengan tingkat keharmonisan atau perbedaan kepentingan antara yang mempengaruhi dan juga yang dipengaruhi. Dan kesadaran akan adanya tumpang tindih kepentingan dan kekuatan yang dimiliki masing-masing pihak. Petani dan penyuluh ini perlu menyadari adanya kepentingan bersama dalam penyuluhan. Tentu saja mereka saling tergantung satu dengan yang lain dengan tanpa mengorbankan hubungan yang saling menguntungkan. Nah, pihak-pihak petani lebih mudah memutuskan hubungan karena tidak terikat pada pertimbangan etis yang sama, seperti yang terdapat pada agen penyuluhan misalnya. Namun begitu, dengan pengetahuan khusus yang dimiliki, agen penyuluhan mempunyai sumber kekuatan potensial yang dapat disalahgunakan. Kemampuan menguasai petani menjadi kuat karena menggabungkan antara kegiatan pemberian saran dan dengan supervisi kredit, penyebaran masukan, dan pelaksanaan berbagai peraturan lain. Nah, itulah untuk mata kuliah kita hari ini. Metode untuk mempengaruhi perilaku manusia adalah beberapa hal. Metode kita untuk mempengaruhi perilaku manusia yaitu dengan kewajiban atau pemaksaan, dengan pertukaran, saran, kemudian mempengaruhi pengetahuan dan sikap petani secara terbuka, dan bisa dengan cara manipulasi, penyediaan sarana, pemberian jasa, dan yang terakhir mengubah struktur sosial ekonomi petani. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.